Saya ingin ke Bu Irma. Bu Irma, dari beberapa politisi yang kita wawancarai juga hari ini menunjukkan rasa sedikit pesimis dengan cara konvensi dalam mencari calon presiden. Dan juga tadi disampaikan oleh Mas Hanta Yuda, konvensi boleh dilakukan tapi jangan setengah-setengah, jangan hanya karena tidak ada calon potensial di dalam partai sehingga melakukan konvensi. Dari Nasdem sendiri, apakah melakukan ini karena tidak ada calon potensial di dalam partai, Bu Irma, atau bagaimana? Ya enggak juga lah ya. Kita harus, kami di Nasdem itu kan sudah saya jelaskan tadi. Tagline Nasdem itu play to win, main dan menang. Nah, belajar dari pengalaman Golkar maupun Demokrat, tentu kita juga nggak mau ya mengalami nasib yang sama. Apa yang disampaikan oleh Adinda Hantayuda tadi benar 100% dan itu yang akan kami lakukan gitu ya. Jadi kita juga nanti akan bicara dengan kawan-kawan surveyor ya, kawan-kawan survei untuk mendapatkan strategi yang paling efektif. Dengan ya mitra kan? koalisi seperti apa? Karena kan tadi diusulkan cari mitra koalisi dulu, baru kemudian melakukan konvensi. Oh itu pasti dong, tapi kan nggak boleh juga kita sebut sekarang. Pasti itu sudah dilakukan, kami sudah melakukan penjajakan itu, sudah menghitung juga. Kami sudah akan menghitung, kami juga sudah melakukan koordinasi-koordinasi dan konsolidasi-konsolidasi itu dengan partai-partai lain. Pastilah kita juga nggak mau setengah-setengah gitu ya. Termasuk kita PDIP? Pasti, tentu semua partai politik. Kita itu nggak pernah berpikir bahwa kita nggak mau dengan si A, nggak mau dengan si B, enggak. Dengan membuka konvensi, ya kan, kita mencari kader Indonesia, ya bukan mencari kader Partai Nasdem loh, mencari kader Indonesia yang baik, ya, yang punya kapasitas, kapabilitas dan elektabilitas untuk bisa menjadi presiden. Itu Nasdem. Oke, itu dari Nasdem. Nah, kalau dari PDI sendiri gimana ini? Kalau PDI kan kalau kita lihat saat ini tampaknya center of politics saat ini berada di Nasdem begitu. Nah, PDIP bakal ketinggalan kereta nggak? Ngerasa bakal ketinggalan kereta nggak kalau ternyata nih Nasdem aja sekarang sudah berusaha nih untuk mendekati sejumlah partai-partai lain untuk melakukan koalisi sebelum konvensi. Gimana? PDIP merasa ketinggalan nggak? Atau jangan-jangan mau juga buat kepikiran untuk buat konvensi? Tapi nanti dijawab Bang Masinton ya. Usai jeda berikut, usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini pemirsa. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali, kita ingin ke Bang Masinton. Bang Masinton, artinya nanti nih kalau ada konvensi Nasdem, semua orang-orang hebat berkumpul di Nasdem. Center politiknya adalah di Nasdem. PDIP bisa ketinggalan kereta dong, Bang? Kompor. Masing-masing partai politik itu memiliki mekanismenya sendiri dalam melakukan proses penjaringan, penyaringan, dan penetapan bakal calon hingga calon presidennya. Nah, PDI Perjuangan memiliki mekanismenya sendiri dari tahapan proses penjaringan, penyaringan, dan kemudian sampai penetapan calon presiden. Nah, tentu bagi kami ya mekanisme partai politik ya di mekanisme keorganisasian di PDI Perjuangan itulah yang akan kami terapkan. Kami tidak ingin ikut tren yang menurut kami ya sebagai sekedar gimmick politik saja. Nah maka ya kami mengapresiasi semua cara tadi itu baik gitu ya, termasuk yang dilakukan oleh Golkar sebelumnya, Demokrat maupun yang akan dilakukan nanti oleh Partai Nasdem. Nah, lagi-lagi tadi seperti yang disampaikan Bung Hantayuda lebih realistis. Tetap harus dilakukan penjajakan dengan partai-partai politik lain, dilakukan koalisi, kemudian diajukan konvensi bersama-sama. Nah, apakah PDI Perjuangan mengikuti cara yang sama? Tentu PDI Perjuangan memiliki mekanisme sendiri. Konvensi internal di PDI Perjuangan itu selama ini ternyata sudah terbukti efektif ya ketika meloloskan, mencalonkan Pak Jokowi sebagai calon presiden dan kemudian bisa diterima oleh partai-partai politik lainnya. Seperti itu. Nah, mekanisme-mekanismenya di masing-masing organisasi inilah yang juga harus kita terapkan pada masing-masing organisasi. Dan PDI Perjuangan tidak akan ikut latah dengan cara-cara konvensi. PDI Perjuangan punya caranya sendiri, punya mekanisme internalnya sendiri dalam menerapkan siapa nanti yang menjadi
bakal calon presiden di Oke. 2024 nanti. Oke, saya ingin ke Mas Hanto Yuda. Mas Hanta, sepertinya ada pertentangan nih. Tadi kan disebutkan harus ada mitra koalisi dulu nih. Tapi kemudian ketika disodorkan idenya ke PDIP, kita tidak mau ikut-ikutan gimmick politik. Nah ini apa yang bisa dibaca kemudian oleh Mas Hanta untuk kemudian perpetaan politik ke depannya? Ya, arah pertanyaan Alpat mungkin apakah bagaimana kira-kira dinamika peta koalisi ke depan. Tentu masih dinamis, masih jauh. Nah, kalau Nasdem berhasil membuat panggung politik konvensi capres ini sebelum ke peta konvensi memberikan angin segar harapan bagi orang-orang punya kompetensi. Apakah dari para gubernur, kepala daerah, apakah mereka dari kelompok bisnis, kemudian dari cendekiawan dan sebagainya yang ingin masuk atau politisi sendiri itu sudah bisa punya harapan, oh saya bisa ikut konvensi Partai Nasdem atau Partai Nasdem dan kawan-kawannya dalam koalisi. Ketimbang misalnya, meskipun masih ada peluang ya, seperti Pak Masinton katakan, saya bisa bayangin ada yang mau maju, wah kalau PD Perjuangan, ini contoh saja, ada Mbak Puan Maharani, susah juga, beliau sangat kuat dalam struktur kekuasaan partai. Kalau Partai Demokrat, Partai Pak Andi Malarangeng, Mas Ahaye juga sudah siap di sana. Nah, paling tidak ada itu, ada secercah harapan bagi orang-orang yang tidak memegang kendali dalam struktur kekuasaan partai politik, itu ada konvensi-konvensi semacam ini. Meskipun kita hormati, seperti Pak Masinton katakan, ada mekanisme internal. Toh ternyata partai PDI Perjuangan juga bisa sangat santer pada saat itu Mbak Puan, ternyata Pak Jokowi gitu. Tapi pelajaran di Partai Demokrat juga penting. Ternyata peserta konvensi pemenangnya ternyata kalah dengan Jokowi, Joko Widodo, Pak Jokowi pada saat itu yang bukan produk konvensi. Jadi tidak bisa kita pisahkan. Tidak, keberhasilan konvensi bukan hanya dia menang pilpres. Yang kita harus berikan catatan ada soal demokrasi, pelibatan publik dan sebagainya, itu juga penting. Nah, terkait pertanyaan Mas Alpat tadi juga menarik. Kalau saya membaca, ini juga bisa dibaca indikasi kemungkinan berkoalisinya Nasdem PDI Perjuangan bukan tidak mungkin, mengecil. Saya mengatakan karena dalam politik tidak ada yang tidak mungkin, tapi peluangnya mengecil. Lalu kalau misalnya Bu Irma, Partai Nasdem, kemana kemungkinannya? Dulu saya pernah di TV One juga mengatakan, saya bilang partai duluan koalisi, yaitu Gerindra, Demokrat, dan PAN. Saya memprediksi, saya katakan pada saat itu dibilang lucu barangkali. Baru 1 hari setelah quick count, saya bilang partai Gerindra peluang terbesar gabung ke pemerintahan. Kedua PAN, ketiga Demokrat. Pada saat itu bayangkan, tapi orang mengatakan kelucuan itu ternyata terbukti. Nah, kalau boleh saya menganalisa, izinkan, peluang koalisi Nasdem hari ini paling kecil dengan PDI Perjuangan. Boleh dong beranalisa. Dan meskipun kita butuh pembuktian. Peluang paling besarnya dengan siapa Nasdem? Dengan PKS atau dengan Golkar. Baru kemudian Demokrat. Terakhir mungkin ke PDI Perjuangan. Bukan tidak mungkin ya, Bu Irma dan Pak Masinton. Saya mengatakan urutan peluangnya paling kecil. Tentu panjang, kalau berbicara soal urutan begitu. peluang paling kecil, tadi juga disebut urutan peluang masuk 3 besar di sini adalah Demokrat. Kita ingin ke Bang Andi Malarangeng yang masih bergabung bersama kami melalui LBP. Ya, Bang, gimana nih peluang untuk ikut koalisi dengan Nasdem, antara Demokrat dengan Nasdem? Atau tidak akan berkoalisi bersama, atau mungkin tidak akan juga, atau mungkin akan membuat konvensi lagi, walaupun kayaknya nggak akan mungkin juga ya. Demokrat membuat konvensi, sudah ada satu tunggal calon yang kita lihat. Tentu saja kita sangat terbuka untuk berkoalisi dengan partai-partai lain, termasuk dengan Nasdem. Hubungan kami dengan teman-teman di Nasdem juga baik. Persoalannya memang adalah soal konvensi ini, karena kami sudah pernah melakukan konvensi. Dan selama 2 hal itu belum bisa kita cari solusinya. Satu, soal pemenangnya, elektabilitasnya bagaimana. Yang kedua, bagaimana presidential threshold. Tadi ada Bung Hanta tadi mengatakan bahwa bagaimana kalau kita bikin koalisi sebelum konvensi. Baik, jadi beberapa partai sepakat berkoalisi lalu melakukan konvensi bersama. Ini ide menarik. Persoalannya adalah begini. Partai-partai yang ketua umumnya elektabilitasnya jelek nggak mau ikut konvensi. Karena pasti kalah, ngapain? Yang kedua, partai-partai yang ketua umumnya elektabilitasnya bagus sekali, itu nggak mau juga ikut konvensi kalau dia sudah bisa jalan sendiri. PDP, untuk apa PDP bikin konvensi misalnya, kecuali konvensi internal. Nah, yang biasanya senang dengan ikut konvensi ini yang menengah. Berharap dengan konvensi itu elektabilitas bisa naik. Nah, ini memang perlu bisa dijajaki, bukan tidak mungkin bisa dilakukan itu. Tinggal persoalannya kalau ada 2-3 partai elektabilitasnya hampir sama jagoan-jagoannya,
maka ada kemungkinan bisa. Tapi kalau yang satu elektabilitasnya terlalu tinggi, yang satu terlalu rendah, pasti nggak mau ikut konvensi. Sehingga yang terbuka adalah konvensi dari, seperti dulu waktu Demokrat dulu, itu konvensi dengan tokoh-tokoh lain yang ada di luar partai. Persoalannya adalah tokoh-tokoh lain ini, walaupun menang konvensi, diukur elektabilitasnya, itu ternyata lebih rendah, jauh lebih rendah misalnya dengan elektabilitas dari calon-calon lain. Sehingga sulit sekali menjualnya untuk berkoalisi dengan partai lain. Ini yang persoalan dua. Dan yang kedua, kalau mau ada konvensi, idealnya seperti di Amerika. Konvensinya yang menentukan adalah pemilih yang merupakan anggota-anggota partai tersebut. Nah ini, dan itu dibiayai oleh negara. Nah, mau nggak negara bikin primary election di Indonesia untuk masing-masing partai? Baik, terima kasih Bang Andi Malarangeng sudah membagikan pandangannya mengenai hal ini. Terima kasih juga sumber lainnya, Bang Masinton, Bu Irma, dan juga Mas Santo Yuda. Terima kasih sudah berbagi informasi di Kabar Petang. Kita akan tunggu nanti langkah selanjutnya.